Banyak orang yang bertanya, Pak Rasman, kenapa kok lebih nyaman melakukan preskon ketimbang melayani beberapa wartawan untuk wawancara? Maka jawaban saya, kalau saya harus layani satu, dua, misalnya Ira kemarin, minta ngobrol, lalu mungkin Faisal nanti sampai datang ke hotel di Millennium. Saya kan lebih nyaman begini dan rasanya lebih enak. Jadi terbangun satu komunikasi yang intens di antara kita. Nah, jadi gunanya apa? Supaya seluruhnya bisa di-cover dengan baik dan disampaikan secara komprehensif. Baik, saudara-saudara, sebelumnya juga kemarin sudah saya perkenalkan Saudari Rostina selaku Wakil Managing Partner di Ranlovong menggantikan Saudara Aufar Alwafi Sembiring yang akan bertugas menjadi salah satu staf khusus Wali Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara. Saudara-saudara, saya memang beberapa hari yang lalu sudah melihat di beranda handphone saya di beberapa statement yang muncul di YouTube tentang adanya sosok seseorang yang bernama Frida Ulianti Siregar. Bahkan saya melihat Frida ini, belum ketemu saya itu ya, Frida ini datang ke kediaman Dennis, begitu ya. Kemudian pintu dalam keadaan digembok. Kemudian Dennis datang, ya kalau nggak salah, nanti kalau salah dikoreksi ya. Dibuka, lalu kemudian di situ terjadi perdebatan bahwa kamu kenapa datang, begitu ya. Saya up dulu ke media baru kamu datang, kata dia. Terus kamu jawab, ini saya datang, begitu ya, kira-kira. Nah, terlepas dari itu, saya nggak begitu ikuti. Nah, ternyata Frida Ulianti Siregar ini adalah orang yang ikut mendampingi Dennis Cariesta datang ke kantor saya memaki-maki istri saya dan saya. Dan bahkan Frida ini juga lah yang diduga disuruh oleh Dennis Cariesta untuk mempressure istri saya. Gitu. Tapi disinilah saya buktikan kepada kalian semua bahwa saya bisa memilah dan memilih apa posisi Frida pada waktu itu dan apa posisi Frida pada hari ini. Karena itu saya pesan kepada teman-teman semua, kalau menyakiti seseorang jangan sampai ke jantungnya, cukup luar-luarnya saja supaya gampang memaafkannya. Nah, saya menganggap Frida ini tidak perlu saya sakit hati dengan istri, karena dia menjalankan perintah dari atasannya, dan yang dia lakukan belum sampai akan menganiaya atau membunuh saya. Tapi kalau mungkin membunuh dan lain sebagainya mungkin sulit. Jadi Frida nggak usah khawatir, karena sejak tadi malam dia nangis terus, sampai tadi juga dia nangis juga. Saya bilang kamu tenang, insya Allah kita akan buat bantuan. Sampailah kemarin siang saya lihat di berita dan dikirim oleh salah satu rekan-rekan wartawan bahwa Dennis Cariesta mengomentari status tersangka dia yang sudah sekarang ada di Polda Sumatera Utara dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan berkasnya tetap akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Inilah yang saya sangat marah. Tadi saya sudah bicara melalui chat WA dengan Dir Cyber Polda Sumatera Utara, rekan saya Kombes Pol Doni, dan beliau berjanji akan segera memproses ini, memenuhi semuanya untuk disidangkan. Adapun hal-hal lain itu nanti akan saya lakukan tindakan-tindakan yang terukur dan teruji secara profesional di internal kepolisian. Nah, jadi
Saudara Uli dilaporkan atas dugaan penggelapan dalam jabatan dan atau penyalahgunaan wewenang. Dan karena itu Saudara Uli menyatakan dia tidak melakukan itu dengan serta-merta. Begitu ya. Tapi ada beberapa kejanggalan yang justru hak dari Saudara Uli itu tidak diberikan oleh Saudari Denis Caryesta. Maka seperti apa penjelasan dari Saudara Uli terkait dengan ini? Nah, Uli telah menunjuk saya per tadi malam, begitu ya, menjadi kuasa hukum. Dan di sini sekali lagi dalam rangka praduga tidak bersalah, tidak dalam rangka menilai, tidak dalam rangka memprovokasi, tapi menjalankan tugas kuasa. Saking mendesaknya tadi malam, surat kuasa ini diketik melalui WA ke saya, kemudian dibuat voice note, betul ya? Menunjuk saya. Saya tahu kekhawatiran dia ini, mungkin dia pikir Bang Rasman nggak mungkin mau bantu saya, karena dia mungkin merasa bersalah sudah WA istri saya, ikut ke kantor. Tapi saya tidak seperti itu. Dan saya hubungi secara fair klien kami, Pak David. Ya Pak David ya. Pak David, ini ada satu saya tambahkan, minta pengertiannya, dan orang susah kita bantu. Bayangin Bapak ini susah apa kerja Pak? Sehari-hari Pak? Tani. Di daerah Bogor? Di Sumatera. Oh, Pulau Sanggul. Oh, Bapak tinggal di sana? Iya. Sekarang ini tani di sini. Pulang ke kampung? Oke. Nah, untuk ini saya akan tambahkan nanti penjelasan hukumnya seperti apa, dan biar Saudara Frida yang akan menjelaskan, memaparkan tahun berapa mulai kerja, kenapa resign, kenapa sampai dituduh menggelapkan uang, kenapa dia melakukannya, pertimbangannya apa, alasannya apa. Silakan. Silakan. Saya pertama-tama saya sebenarnya sudah meminta maaf sama Bu Denis langsung juga, sama Ibu juga. Yang kencang sore. Pertama-tama saya sudah minta maaf juga ke dia. Jadi saya ada mau itikat baik juga tadinya, pengen udah nggak usah dilanjutin lagi. Jadi saya mau jelasin dulu. Pertama kali saya kerja di situ 2022, saya diangkat jadi asistennya dia. 2022 saya bekerja seperti biasa. Pekerjaan saya itu job desk-nya itu pagi-pagi saya datang harus ngepost, terus habis itu saya ikut dia kalau keluar-keluar. Ngepost di Instagram, sebut dong. Ya, ngepost di sosmednya dia, sosmed pribadinya, karena sosmed pribadinya itu dipercayakan sama saya. Jadi semuanya itu yang ngepost itu saya, kadang dia. Jadi kalau misalkan dia belum bangun, mungkin saya yang ngepost gitu. Terus saya yang ngepost, terus saya juga yang ikut dia keliling. Misalkan dia mau pergi keluar, saya ikut. Kalau misalkan nggak ada orang, saya yang videoin. Terus saya yang bantu-bantu buat fotonya juga. Terus saya juga di sana apa juga, saya juga megang petty cash juga. Terus saya juga di sana bekerja juga. Kadang-kadang kalau misalkan host live-nya lagi nggak ada, kadang-kadang saya ikut nongol. Ada juga nanti. Terus saya juga di sana kadang-kadang bantuin untuk ngitung-ngitung stok piyama. Terus aku juga di sana ikut dia. Ya pokoknya job desk aku seperti itu Pak, kurang lebihnya. Terus aku juga di situ udah 3 tahun ini. Memang saya sudah mengakui kesalahan saya, kenapa transfer itu ke rekening saya. Itu juga ada beberapa transaksi, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 transaksi memang. Dan saya sudah mau minta itikat baik dengan papa saya datang ke sana. Waktu itu saya resign-nya per tanggal 21 Maret. Jadi 21 Maret itu saya resign, mungkin saya terbawa emosi waktu itu. Kenapa emosi? Mungkin karena diomelin, tapi mungkin katanya kalau diomelin itu wajar. Karena kan kalau nggak salah pasti harus diomelin kayak gitu. Cuma ada beberapa yang membuat kepala dan pikiran saya mungkin
pusing waktu itu. Kenapa? Karena saya harus cari brand, saya harus WhatsAppin brand, terus saya juga harus jualan bunga. Terus ditambah lagi ada beberapa hutang-hutangnya yang mungkin penagihannya langsung ke saya gitu. Jadi saya sempat berantem sama beberapa konveksi waktu itu untuk belain dia, Pak. Jadinya itu saya mungkin pusing di situ. Tapi memang perusahaan, katanya semua perusahaan pasti ada hutangnya. Ya oke, saya terima, mungkin itu pekerjaan saya, jobnya saya. Cuma mungkin waktu itu saya pusing banget untuk mikirin kayak gitu hal-hal yang kayak gitu, yang untuk penagihan hutang ke saya, yang mungkin pekerjaan saya ya saya terima, oke. Dari situ saya mengajukan resign melalui lisan di WhatsApp. Saya senang mendengar Di WhatsApp saya mengajukan resign. Memang saya tidak datang ke sana, mungkin karena saya tidak waktu itu masih terbawa emosi. Saya nggak datang ke sana, terus tiba-tiba malam-malam timnya ada WhatsApp saya, minta listin dong apa aja yang kan kamu belum serah terima, apa aja yang harus kamu serah terima ke anak-anak di sini. Itu saya listin hutang piutang, terus brand yang lagi berjalan dan brand yang belum berjalan. Saya rinciin semuanya di WhatsApp. Mungkin itu terlewat, tapi nggak apa-apa. Malam-malam saya tulis itu di dia. Itulah bentuk serah terima saya. Mungkin memang itu tidak baik dicontoh mungkin karena harus datang langsung. Saya mengakui kesalahan saya karena memang itu saya salah tidak datang langsung. Tapi saya sudah minta maaf ke beliau juga. Habis itu saya nggak datang sampai 1 minggu, katanya ada pengancaman. Iya, memang saya waktu itu bukan mengancam, tapi saya nanya, masa iya kalau misalkan orang-orang nanya kenapa resign karena nggak digaji gitu. Memang salah satunya saya waktu itu minta duit komisi saya, komisi penjualan bunga sama endorsean saya selama bulan Februari, karena yang dia baru transfer ke saya itu senilai 5 juta. Aku mau jelasin lagi, mungkin yang beredar ini banyak yang bilang katanya gajinya Frida 10 juta ya. Enggak, gaji saya itu cuma 5 juta selama 3 tahun saya kerja, itu cuma 5 juta. Tapi memang kalau saya dijualan komisinya dapat 3%. Itu sih mungkin mereka 3% apa 30%? 3%, Pak. 3% dari setiap penjualan bunga atau penjualan endorsean yang lain-lain. Jadi kalau misalkan endorsannya dikit, ya mungkin saya nggak dapat full. Tapi kadang-kadang memang dia kasih saya bonus seperti itu. Mungkin karena kerjanya saya sampai jam 12 malam, sampai jam 11 malam, gitu Pak. Karena mungkin jam kerjanya saya di atas 12 jam, itu aja sih. Akhirnya saya memang salah saya juga karena transfernya waktu itu ada kostum gitu. Yang deposit itu transfernya ke rekening saya memang, tapi di situ nanti ada rinciannya untuk apa aja. Saya udah bilang ke ibu waktu itu, saya datang 2 kali. Saya pertama kali datang ke sana karena saya shock. Pertamanya saya kenapa ya kayak gini gitu Pak. Di situ kedua kalinya saya datang ke sana lagi. Saya udah bawa orang tua saya dari hati saya yang paling dalam. Saya minta maaf sama dia. Maksudnya saya pengen itikat baik aja. Kayak gitu, kalau ada apa-apa yang mungkin ya menurut ibu kayak gimana, kan saya ada itikat baik, saya datang ke sana, saya minta maaf, saya perlu kayak gitu sih. Tapi sampai kemarin akhirnya dilaporin juga ke Polres gitu. Maksudnya dari kejadian kayak gini, jadi cuma mikir kenapa ya, padahal aku udah 3 tahun bareng sama dia. Terus susah senangnya udah bareng-bareng. Terus apalagi ya, mungkin karena aku udah udah terlalu ya Bu ya, Tertekan. ya maksudnya dia juga kan tidak sampai gak berani keluar rumah gara-gara final ini. Malu. Iya, dia gak berani keluar rumah gara-gara kayak gini. Terus beberapa pekerjaan yang ada nge-share ke Frida, dia bilang, ini bener kamu ya? Itu maksudnya. Ini bukannya dia mau itikat baik tadinya sama dia.
Baru pernah tahu 3 tahun lagi. Sudah. Oke, cukup. Saya tambahkan. Jadi perhitungan ini anaknya terbuka sekali ya, terbuka sekali karena memang saya minta kamu belajar ya, kita mesti belajar terus ya, belajar dari kasus yang lain. Kalau kemarin ada kasusnya Iklim Hakim yang saya tanda tangani, ngakunya nggak tanda tangan kan gitu. Baru kemudian ini ada Fadel, udah bagus kita buat. Nah, jadi saya semua memang saya minta sekarang bicara jujur semua. Jadi kostum ya, kostum itu, jadi yang diributkan Dennis ini lebih kurang hanya 8.050.000 rupiah bos. Nah, supaya kalian tahu gitu. Saya kira tadi 80 juta atau 800 juta atau 8 miliar. Ini 8.050.000, betul ya? Betul ya? Berdasarkan data ini kan? Nah, ini yang dilaporin. Jadi di sini ada transfer refund tanggal 20 Juli 2024 1.950.000 kostum. Kemudian 18 Oktober 2024 ada transfer refund karena dia mengelola kan. Nah, 700.000. Kemudian tanggal 12 bulan Desember 2024 ada refund 700.000 kostum semua ini. Tanggal 13 bulan Desember 2024 transfer refund 1.200.000. Baru tanggal 4 Maret tanggal 4 Maret 2025 ada transfer refund 3.500.000. Total 8.050.000 rupiah. Kenapa ini dia lakukan? Karena dia merasa ada hak dia yang tidak dibayar. Begitu kan? Iya kan? Ada hak yang tidak dibayar. Iya, iya. Iya, makanya kamu harus tenang ya. Nah, meskipun begitu, karena dia sudah datang dengan keluarganya meminta maaf, maka dengan niat baik, dengan iktikat baik, kemarin jam 11 sebelum Dennis membuat laporan di Polres Metro Jakarta Selatan, itu sudah ditransfer oleh Frida kepada rekening Dennis Caryesta yaitu 3.500.000. Total yang tersisa 4.550.000. Masa 4 juta sampai heboh satu Indonesia dan mengganggu kehidupan dia di luar. Dulu kamu Dennis bilang-bilang, saya ini tidak perhatian sama karyawan, menelantarkan karyawan, dan seluruh karyawan itu tidak satu pun yang tidak datang ke saya minta maaf. Minta kerja kembali, termasuk ajudan, sopir, ada semua. Saya tidak mau. Karena sekali pengkhianat, tetap pengkhianat. Beda dengan orang yang ada masalah begini. Nah, ternyata ini 4 juta rupiah kok. Kalau memang kemarin menganggap ini besar sekali sehingga terganggu, karena kalau dari bahasa dia saya lihat nanti akan ketahuan berapa semua jumlahnya. Ada di sini, mana dokumen kamu itu? Nah, ada semua dokumennya. Kan katanya nanti di rekening koran akan ketahuan, gua yang capek, dia yang kaya, kan begitu. Bagaimana mau kaya 8 juta? Sudah bayar 3.500.000, 4 juta dapat apa? Makanya kalau kita membranding diri kita seolah-olah kita orang paling bersih, orang paling baik, paling perhatian, faktanya begini. Anak ini bicara sendiri, saya mohon maaf ya Pak, saya yang ikut kemarin dengan Bu Dennis, saya mohon maaf ya Bu, saya yang WA Ibu. Kita memaklumi. Nah, meski sudah dikembalikan, dia punya hak juga menurut dia nih. Gaji yang baru ditransfer itu baru 5 juta ya? Hah? 5 juta. Sisa komisi yang belum ditransfer
komisi kamu kan, yang 3% itu kan, sisa komisi yang belum ditransfer oleh Dennis 7.800.000. Kalau 7.800.000 dikurang 4.550.000, dapatnya berapa? Siapa sebenarnya yang rugi di persoalan ini? Dennis atau Frida? Tak hebohnya satu Indonesia. Kemudian bulan Maret 2025, Frida ini kerja sampai tanggal 21 Maret, 16 hari kerja, belum dibayar. Belum kan? Belum. Lah saya dulu sampai datang ke Medan ke rumah saya, ngirim surat ke kantor saya, katanya saya nggak bayar gaji mantan aspri saya. Ada 14 hari kerja. Lah, ini 16 hari kerja. Jadi Tuhan itu maha adil. Sehingga terbuka semuanya. Nah, kemudian setelah dia merasa dia nggak nyaman dong, ini kok janjinya saya dapat fee kok nggak dikasih. Nah, sampai saya tanya, itu handphone katanya kamu dibelikan 10 juta. Betul ya? iPhone 13 ya? Saya tanya tadi, ternyata iPhone-nya sudah kamu kembaliin. Iya, yang iPhone kantor itu yang iPhone 13. Sudah dikembaliin. Terus ada lagi dikasih apa lagi yang kamu kembaliin? Tas. Tas. Tas aku balikin. Tas apa itu? Tas saya itu sama tas yang kayak Berapa puluh juta itu harganya satu? Tahu, Pak. Oh. Rangselnya merek apa? Coach, Hermes. Beli di Itali, Pak. Oh. Dia beli di Itali. Iya, Pak. Tapi udah kamu balikin. Udah, Pak. Ya udah, kalau udah ngasih aja, ngapain dibalik-balikin? Kita nggak pernah begitu-gitu. Jadi intinya teman-teman penegak hukum, kami akan hadapi, kami akan jalani proses hukum ini. Begitu ya Frida ya. Tapi lewat kesempatan ini saya minta Dennis sebaiknya cabut laporan itu. Masa gara-gara segini sampai orang tuanya dari kampung datang. Kan sudah 3 tahun bareng kau. Terus ikut lagi nyerang-nyerang istri saya. Ya, itu nggak bisa dibayar. Dan tentang yang lain-lain nanti saya akan dalami semua. Saya kira itu terkait dengan ini kami akan tunggu panggilannya dan nanti saya akan dampingi. Nah, kalau sudah ada pemberian uang sebagai niat baik, maka harusnya ini selesai di restoratif justice. Tidak perlu diperpanjang persoalan ini. Supaya dana-dana itu ada segini tadi, print out dari rekening koran, dan jumlahnya tetap segini kan? Iya, Pak. Nah, kalau melihat banyaknya tadi, saya kira tadi 20 miliar gitu kan. Nah, ternyata 4.550.000 bro. Barangkali itu